Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Inovasi Pemandangan Abstrak dari Kain Perca yang menggabungkan kreativitas, harmoni warna, dan menilai keberlanjutan menghidupkan material sisa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam Darmaji selaku moderator. Kemudian ada rekan-rekan saya. Yang pertama, Farel Dava Ataya. Kemudian ada Raka Eka Nandana, dan ada Putri Nasirotun. Ayo next. Yang pertama ada gambaran umum rencana usaha. Konsep produk EcoFrame ini memiliki suatu keunikan yang tersendiri dan khas sebagai inovasi kain perca dengan beberapa sentuhan kerajinan yang akan mampu eksplorasi ke lingkup para pecinta batik dalam rangka mengekspor cita rasa Nusantara, serta akan meningkatkan nilai guna yang ada pada batik. Selanjutnya, keunggulan. Keunggulan produk EcoFrame yang dihasilkan akan memiliki keunikan karena terbuat dari kain perca, motif batik yang dipadukan dengan beberapa kreasi yang menarik minat masyarakat. Keunggulan lain EcoFrame adalah produknya yang tidak pasaran dan juga cocok dengan selera orang Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator pertama. Baik, selanjutnya adalah analisis tren pasar. Dalam perkembangan batik pada saat ini, sedang berada di puncak populer. Dalam artian, pemakaian batik di Indonesia sedang meningkat. Batik merupakan salah satu khas yang disukai oleh masyarakat Indonesia dari berbagai tingkat usia. Pada saat ini, tingkat usia dari 16 hingga 25 tahun harus dikenalkan pada batik. Terlebih, batik sekarang tidak hanya untuk fashion, namun juga kerajinan. Batik saat ini juga menjadi lifestyle atau perkembangan gaya hidup dari berbagai kalangan masyarakat. Karena batik ini dapat dijadikan fashion maupun hiasan sehingga menjadi khas dan lebih diminati. Untuk itu, EcoFrame hadir untuk memberi sentuhan baru kepada masyarakat, khususnya pencinta batik. Peluang dan segmentasi pasar. Apabila ditinjau dari peluang dan segmentasi pasar, berdasarkan segmentasi demografis, menargetkan penjualnya menjadi produk lokal maupun nasional, khususnya sebagai produk kerajinan batik. Dilihat dari geografisnya, yaitu dengan menargetkan penjualan pada semua pasar dari kalangan remaja maupun dewasa, bisa mendapatkan produk ini karena harganya yang mudah dijangkau. Produk EcoFrame ini bisa ditemukan di daerah Kudus maupun ditemukan di sosial media EcoFrame. Sedangkan dilihat dari situasi hadirnya EcoFrame ini, memiliki tujuan sebagai produk untuk dibeli dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Strategi promosi dan pemasaran. Dalam strategi pemasaran dipergunakan analisis 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Yang pertama ada produk. EcoFrame dibuat dengan pemanfaatan limbah kain perca pilihan untuk kemudian diolah lagi agar kualitas produk terjaga. Yang kedua, price. Harga EcoFrame yang terbilang ekonomis sehingga mampu dijangkau oleh konsumen dari berbagai kalangan atas maupun bawah dan sangat cocok dikoleksi oleh kalangan remaja hingga dewasa, terutama para pencinta batik. EcoFrame memiliki harga yang beragam, mulai dari 40.000 hingga 75.000, tergantung ukuran EcoFrame yang dipilih. Yang ketiga ada place. Outlet EcoFrame berlokasi di daerah baik, yang dekat dengan keramaian.
Selain itu, untuk memudahkan produk dijangkau oleh konsumen, maka produk EcoFrame juga dipasarkan melalui online lewat sosial media seperti Instagram, Shopee, Tokopedia, dan Facebook. Dengan begitu, produk EcoFrame dapat dijangkau dan tersebar di seluruh masyarakat Indonesia. Yang terakhir, promotion. Media yang digunakan untuk mempromosikan produk EcoFrame yaitu melalui iklan via sosial media seperti Instagram, Facebook, dan juga menggandeng selebgram untuk turut serta mempromosikan produk EcoFrame. Promosi dilakukan secara online agar memudahkan untuk menjangkau konsumen. Ya, Keren. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan lingkungan, yaitu ada analisis SWOT. Dalam keberlanjutan usaha, dipergunakanlah analisis SWOT yang bersumber dari buku pengantar manajemen Muhammad Idris tahun 2016, yakni strike. Kekuatan yang dimiliki oleh EcoFrame adalah berasal dari bahan limbah yang kemudian diolah untuk menciptakan nilai. Yang kedua ada awareness, produk yang baru dan belum banyak dikenal oleh kalangan masyarakat. Yang ketiga ada opportunity, menghadirkan varian terbaru pada kerajinan. Dan yang keempat ada trade, maraknya pesaing yang meniru varian EcoFrame selain digunakan sebagai fashion, berarti juga bisa digunakan sebagai bahan kerajinan seperti lukisan, abstrak, yang memadukan berbagai jenis batik perca yang nantinya akan meningkatkan daya jual produknya. Salah satu produk yang akan kita buat adalah EcoFrame, di mana produk ini merupakan produk yang inovatif dengan menggabungkan berbagai kain perca yang bermotif batik untuk dibuat hiasan ruangan yang memiliki nilai seni tinggi. Produk ini ditunjukkan untuk semua jenis kalangan baik pria maupun wanita yang menyukai keindahan seni. Produk ini juga bisa diakses melalui online store maupun offline store agar semua khalayak dapat menjangkaunya. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Pada tahap ini dilakukan tindakan survei mengenai kondisi pangsa pasar serta memperhatikan kondisi persaingan di lokasi pemasaran, serta melihat apa yang diminati banyak konsumen dan memprediksi tingkat kebosanan konsumen. Tahap survei pasar, ada tahap persiapan alat dan tempat, ada tahap desain dan tahap produksi, dan ada tahap promosi dan pemasaran. Selanjutnya ada struktur dan deskripsi jabatan. Di sini ada saya, Putri Nasiratum sebagai pimpinan, dan ada manajer pemasaran yaitu Farel Dava Ataya, manajer produksi Adam Darmaji, dan manajer produksi lainnya adalah Raka Eka Nandana. Anggaran biaya. Aspek keuangan memiliki tujuan untuk menentukan layak tidaknya suatu perencanaan usaha. Dari aspek keuangan dapat dilihat usaha tersebut menguntungkan atau tidak, dan aspek keuangan menentukan keberlanjutan suatu usaha. Maka perhitungannya sebagai berikut. Biaya yang telah dihitung sebesar 5.590.000 dalam produksi dapat menghasilkan 200 unit produk. Biaya tetap 2 juta, biaya variabel 1.759.000. Harga pokok penjualan total biaya produksi dibagi kapasitas produksi sama dengan 3.795.000 dibagi 100, yaitu Rp37.950. Harga jual EcoFrame 47.000, laba harga jual dikurang harga pokok produksi 47.000 dikurang Rp37.950 sama dengan Rp9.050. Kas masuk bersih, pendapatan dikurang modal 4.700
300.000 dikurang 3.795.000 sama dengan 905.000. Break Even Point atau BEP. 3.795.000 dibagi 4.700.000 sama dengan 800 unit. Jadi, dalam 8 minggu, produk EcoFrame harus terjual sebanyak 140 unit. Payback period. Nilai investasi dikurang kas masuk bersih. Payback period 3.795.000 dikurang 905.000 sama dengan 4,19. Jadi, periode pengembalian modal atau payback period untuk mesin produksi tersebut adalah selama 4 tahun 2 bulan. Probability Index atau PI. PI sama dengan PV kas masuk dikurang PV kas keluar. 4.700.000 dikurang 3.795.000 sama dengan 1,24. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa EcoFrame dikatakan layak karena PI lebih besar dari 1 yang menjadikan usaha ini menguntungkan. Selanjutnya adalah aspek yuridis. Perusahaan EcoFrame nantinya merupakan bisnis yang berbentuk perseroan terbatas atau PT dengan badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dapat dikatakan perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Fungsi dari PT adalah pemilik usaha dapat memisahkan aset pribadi dari aset perusahaan, melindungi diri dari risiko keuangan, serta memanfaatkan berbagai peluang yang lebih luas. Beberapa dokumen yang sudah dimiliki oleh EcoFrame dalam hal legalitas adalah 1. Surat izin usaha. Surat izin usaha adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan atau badan usaha untuk menjalankan usahanya secara sah. Surat izin usaha merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diberikan kepada individu atau perusahaan untuk melakukan kegiatan dagang atau jasa di suatu wilayah tertentu. Surat izin usaha berfungsi sebagai alat perlindungan hukum, terutama jika terjadi konflik dengan lingkungan sekitar. Sebab memiliki surat izin usaha berarti sudah memenuhi syarat tata ruang lingkungan dan diterima masyarakat sekitar. 2. Surat izin lokasi. Surat izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha atau kegiatannya. Surat izin lokasi Surat izin lokasi PASA. AR Murah Decoration meliputi A. Surat akta tanah, B. Surat PBB, C. Surat rekomendasi tetangga, RT, RW, atau kelurahan, kecamatan, atau kabupaten dan kota. Dengan mengantongi izin lokasi, maka suatu perusahaan mendapatkan hak untuk membebaskan tanah yang berada dalam lingkup area tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.